Sekarang kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7, 37 sampai 38. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1, 37 sampai 38 dipersilakan untuk dibacakan di Vina. Lukas 1 ayat 37 demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya pintu tertutup. Ya, kanan kiri, muka belakang tertutup. Karena pintu sangat, kalau untuk rumah itu sangat-sangat mustahil untuk membuat pintu di atas ya. Jadi artinya ketika semua pintu yang ada di sekitar kita tertutup, masih ada yang terbuka, yaitu yang di atas. Saya teringat dari kesaksian ayah saya. Konon saya ini lahir termasuk bayi prematur ya saudara. Jadi selama beberapa hari, mungkin kalau nasi gitu dimasukkan di magicom gitu kira-kira. Ya, jadi selama beberapa hari gambarannya dimasukkan di magicom itu ya supaya hangat ya, karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan kalau langsung beradaptasi dengan apa namanya hawa yang ada di luar. Dan kemudian waktu itu kalau tidak salah kalau menurut kesaksian ayah saya 1 tahun belum genap ya. Jadi sudah lahir prematur, lalu umur 1 tahun belum genap kena diare. Ya, dan beliau cerita karena waktu itu beliau masih ada di gereja GPPS yang ada di Makam Agung. Jadi di sebelah jembatan yang selatan jalan itu ada rumah yang sepertinya dipotong karena kena perlebaran daripada sungai, itu GPPS yang pertama di sana. Lalu beliau menyaksikan bagaimana ketika kondisi keuangan tidak ada, ya, tidak ada yang bisa diandalkan. Ketika saya sakit, yang beliau lakukan adalah menggendong saya dan dibawa di dalam gereja. Lalu kemudian istilahnya kalau di depan ini di altar begitu, lalu beliau gendong tengah malam jam 12 kalau tidak salah lebih, tengah malam pokoknya. Lalu kemudian beliau nyanyikan satu pujian, ku serahkan, ku serahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin ketika beliau menyanyikan lagu ku serahkan itu dengan hati yang hancur. Anak pertama, anak laki-laki dalam kondisi sakit, tidak ada biaya untuk diobatkan. Dan beliau sungguh-sungguh waktu itu saya yakin beliau sangat-sangat berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika beliau lelah begitu mungkin, dan saya diam karena mungkin juga lelah juga, mungkin karena sepanjang hari diare. Tetangga pagi mulai berdatangan karena semalaman mereka mendengar bayi nangis. Tetangga datang bawa beras, dipikir saya sudah innalillahi. Ya, tradisinya seperti itu. Kalau bayi sudah menangis semalam-malaman, lalu pagi tidak terdengar menangis, biasanya innalillahi begitu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan saya kehidupan, dan itu satu anugerah yang luar biasa. Dan ketika tahun 2012 bulan Desember, beberapa tahun yang lalu, yang pernah saya saksikan, saya juga kena serangan jantung dan stroke. Dan yang luar biasa, dari diagnosa dokter sampai hari ini hasil pemeriksaannya saya simpan ya sebagai sebuah bukti bahwa jantung sebelah kiri saya ini tinggal 22%. Dan dokter dengan tegas mengatakan, Pak, sewaktu-waktu Bapak bisa mati. Ya. Dan Bapak harus dipasang ring. Lalu kemudian dokter itu bilang, karena waktu itu di rumah sakit RKZ, kebetulan dulu Ibu Gembala adalah perawat bedah di rumah sakit tersebut, sehingga ada banyak kenalan, ada banyak kemudahan. Lalu kemudian kita ke loket, lalu kemudian ditanyakan di administrasi,
untuk katerisasi. Jadi katerisasi itu dimasukkan di paha atau di tangan untuk dipasang alat untuk mengetahui aliran pembuluh darah yang mana yang mengalami kebuntuan. Lalu dikatakan di sana untuk katerisasi biayanya sekitar 8 atau 7 juta, 7 atau 8 juta. Dan waktu itu untuk pasang untuk pasang ring, ya, satu ring itu, ring yang pertama itu kalau memang ada penyumbatan itu 60 juta. Lalu kalau ada penyumbatan lagi, ring yang kedua itu 40 juta. Jadi ya sekitar 110 begitu. Lalu rumah sakit bilang lebih baik disiapkan 125 juta Pak untuk yang lain-lain. Tahun 2012 uang itu sangat besar Bapak Ibu, dan sampai hari ini pun uang itu juga sangat besar, ya. Saya tahu anak-anak saya masih kecil, masih membutuhkan biaya pendidikan yang banyak. Saya hanya bilang dengan istri saya, mati dan hidupnya ayah di tangannya Tuhan. Istri saya nangis. Lalu sekarang bagaimana? Ayo kita sekarang, waktu itu kebetulan kita ada pelayanan Natal di GPDI Pakai Saji. Jadi saya bilang dengan istri saya, kita lanjut pelayanan Natal di Pakai Saji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita mengalami seperti itu, dan kadang Tuhan izinkan tidak ada yang bisa menolong kita dan tidak ada yang bisa kita andalkan. Hanya iman kepada Yesus yang bisa menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya dia mengalami pintu yang tertutup. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami yang namanya berada di dalam lembah kekelaman. Tidak ada di antara kita yang mau mengalami yang namanya tanah yang kering. Tidak ada di antara kita yang mau mengalami yang namanya berjalan di padang gurun. Tetapi hal-hal yang kita tidak mau, hal-hal yang tidak kita inginkan, justru Alkitab tunjukkan, justru Alkitab tuliskan bahwa di tempat-tempat yang seperti itu, tanah yang kering, lembah kekelaman, padang gurun, adalah tempat-tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, adalah tempat-tempat di mana Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan mau mengajar di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita hidup tidak melihat situasi dan kondisi yang ada dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus selalu hidup dan Tuhan Yesus selalu besar. Ya, tidak peduli masalah dan persoalan kita, Tuhan selalu lebih besar. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah dan persoalan itu. Karena ada sebagian, saya hari ini viral bagaimana seorang pegawai daripada Indomaret karena hutang di pinjol yang sekitar 2 juta, tetapi justru dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ya, sesuatu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa selalu ada harapan yang tidak pernah berubah bagi orang percaya. Karena Yesus Kristus sendiri tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani yang menuliskan ayat ini adalah satu kitab yang ditulis untuk orang-orang percaya yang tersebar waktu itu setelah Romawi menghancurkan tembok Yerusalem, termasuk orang-orang Yahudi diaspora. Dan kitab Ibrani ini ditujukan supaya pengharapan kepada Kristus dimanapun mereka berada tidak lenyap. Pengharapan kepada Kristus selalu mereka bawa meskipun harus jauh dari Yerusalem, meskipun jauh dari para rasul, tetapi pengharapan kepada Kristus itu terus dibawa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pagi hari ini lebih dalam lagi, kita mau melihat bagaimana mujizat yang besar itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu boleh turun atas kehidupan kita. Yang pertama, tidak usah dibacakan, kita dimulai dengan kisah daripada Daud melawan Goliat. Hal yang menarik dari Daud dan Goliat,
sama-sama orang Israel, sama-sama bangsa pilihan. Tetapi ketika ada Goliat, ada dua pandangan yang berbeda. Ya, yang pertama adalah pandangannya Saul dan seluruh tentaranya. Mereka melihat Goliat lebih besar daripada mereka. Karena mereka melihat Goliat lebih besar, mereka tidak berani untuk melawan Goliat. Ya, dengan ukuran matematis, dengan ukuran perang, dengan ukuran manusia, mustahil untuk melawan Goliat. Pasti kalah. Nah, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang dimiliki oleh Daud. Menarik, Daud bukan raja, Daud bukan tentara, Daud adalah seorang gembala, masih kecil lagi. Jadi dia lebih kecil daripada ukurannya Saul, lebih kecil daripada ukurannya tentara-tentara Israel yang ada pada waktu itu. Tetapi menarik, ketika Daud melihat Goliat bukannya sembunyi lari dan sembunyi, tetapi justru Daud menantang Goliat. Ya. Dan ketika hal itu disampaikan kepada Saul, mungkin pikirnya Saul, daripada nggak ada yang melawan, Daud dikorbankan, nggak apa-apalah untuk melawan Goliat. Kira-kira seperti itu. Dan Saul mencoba mendandani Daud dengan pakaian perang yang lazim dipakai oleh tentara Israel. Yang terjadi justru semua pakaian itu karena ukurannya mungkin ukuran XL ya, mungkin ukurannya Daud itu mungkin ukuran S kecil gitu mungkin, sehingga nggak ada yang cukup. Dan Daud tetap mengenakan pakaian yang sederhana, pakaian untuk seorang gembala, jubah seorang gembala, itu yang dipakai oleh Daud. Dan Saul merasa kasihan dengan Daud, dia dilengkapi dengan senjata. Mungkin satu pedang itu mungkin beratnya bisa beberapa kilo. Nanti ditambah dengan tameng itu berapa kilo. Sehingga kalau dibawa antara pedang dan tameng mungkin dengan helm perang mungkin itu bisa berapa puluh begitu. Bisa sekitar 40 sampai 50 kilo. Daud tidak mau karena itu semakin membuat dia berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu sebenarnya tidak jauh dari apa yang kita bisa. Dalam arti ketika kita sebagai seorang pengusaha, Tuhan akan memberkati kita juga melalui usaha yang kita kelola. Tapi permasalahannya adalah di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Amsal mengajar bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat. Seorang bisnismen, seorang wira swasta, seorang pegawai, ketika dia bekerja dia membutuhkan yang namanya hikmat, ya. Dan kadang kita bekerja dengan rutinitas. Biasanya seperti ini yang kita lakukan seperti ini setiap hari, ya seperti ini, sehingga tidak ada perkembangan. Dan ketika ada yang lain mulai muncul, maka seringkali orang-orang yang biasa menggunakan sistem tradisional di dalam kehidupannya dia biasanya akan kalah. Lalu mengapa hikmat itu diperlukan? Hikmat itu menolong yang tertutup, hikmat itu membuka jalan yang kita tidak bisa buka. Tertutup di sini adalah maksudnya bagaimana kita bisa mengembangkan usaha itu. Ketika hikmat itu turun Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan bukakan pikiran kita apa yang harus kita lakukan terhadap usaha dan pekerjaan itu. Mungkin pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu ketika saya di Bandung bersama dengan rekan saya yang sudah saya anggap seperti saudara, karena dia waktu itu ingin mengembangkan usahanya. Dia sekarang usaha ini saudara apa? Namanya bakteri untuk membersih. Jadi di hotel-hotel, di rumah sakit itu yang dia lakukan. Dan waktu itu dia mau coba usaha lagi untuk uli. Jadi uli kualitas paling bagus begitu kira-kira. Nah, ketika perjalanan, rekan yang dari perusahaan uli yang untuk mempresentasikan ulinya itu untuk diujikan di depan perusahaan waktu itu tidak salah perusahaan ekspedisi AMG. Dia punya mobil kendaraan itu 1.500. Jadi perusahaan ekspedisi yang besar sekali, ya. Dan
waktu itu ketika di tengah jalan rekannya ini telepon, kembali saja Pak, karena kita tidak mendapatkan respon dari AMG untuk melanjutkan presentasi uli kita. Lalu kemudian saya bilang, kalau saya panggil bro, dia datang tidak bersama dengan Tuhan, kita datang bersama-sama dengan Tuhan. Ayo lanjut. Akhirnya semangat sekali kita lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai berada di sana, itu sambutannya sangat beda sekali. Bahkan kita ketemu dengan yang empunya daripada ekspedisi AMG itu, lalu kemudian ngomong-ngomong panjang lebar, mereka welcome sekali, dan akhirnya kita sukses mempresentasikan uli itu, dan akhirnya kita diajak makan. Waktu diajak makan saya bilang, Pak, permisi Pak, mari kita berdoa dulu. Saya tiba-tiba berani saja, lalu kemudian kita berdoa. Dan kita berdoa, sampai ini pendeta ya Pak, karena orangnya aslinya orang Surabaya. Saya bilang, ya Pak, puji Tuhan Pak. Dia baru bilang puji Tuhan, Tuhan memberkati semua ya Pak, amin. Saya bilang begitu, lalu kemudian kita makan. Nah setelah itu lanjut lagi untuk kontrak. Luar biasa. Waktu itu kontraknya sampai dengan hari ini, setiap kali dia pesan uli itu enggak hanya beberapa puluh juta, tapi sampai ratusan juta, ya. Dan itu menjadi sebuah kesaksian bagi rekan saya, bagaimana ketika bersama-sama dengan Tuhan, yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Nah, kembali kepada Daud. Daud mempunyai keahlian, dia rupanya suka ambil buah-buahan di hutan dengan pakai ketepil, kira-kira seperti itu. Karena kalau untuk membunuh binatang rasanya kok tidak ya kalau Daud ya. Mungkin untuk ambil buah-buahan dia pakai ketepil. Tidak jauh-jauh apa yang Daud bisa, itu yang Tuhan pakai untuk melawan Goliat. Entah bagaimana ceritanya waktu itu, kita hanya membaca Goliat pergi ke sungai dan mencari batu yang akan dipakai sebagai senjata untuk melawan Goliat. Saya yakin ketika Daud memilih batu, ada pimpinan Tuhan batu yang mana yang dia pilih. Saya yakin batu itu bentuknya mungkin bulat ataupun mungkin persegi, dan dia berat, ya. Dan ketika berhadapan dengan Goliat, saudara, Daud tidak takut. Daud tidak takut dengan Goliat, Daud tidak takut dengan masalah, Daud tidak takut dengan persoalan. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia mau menikmati yang namanya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, yang pertama, tidak takut terhadap masalah, tidak takut menghadapi persoalan, tidak khawatir menghadapi apapun juga yang ada di depannya. Karena apa? Seperti hanya Daud memiliki kepercayaan Allah lebih besar daripada Goliat, kita pun juga memiliki satu kepercayaan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus lebih besar dari masalah dan persoalan kita. Dan karena Daud percaya kepada Allah dan Daud berani menghadapi Goliat, ketika Daud melempar ketepilnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Batu itu dituntun oleh Tuhan kena jidatnya Goliat. Goliat terroboh dan Goliat mati, disembelih lalu mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami oleh Daud ketika menghadapi masalah dan persoalan. Yang nomor satu, jangan takut. Hari ini apa yang saudara hadapi dan itu menjadi masalah saudara, yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita, jangan takut. Tanamkan di dalam hati saudara, Tuhan Yesus lebih besar dari penyakit saya, Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan saya, Tuhan Yesus lebih besar dari permasalahan saya. Itu setiap hari saudara katakan, meskipun kenyataannya mungkin kita harus berjuang dengan susah payah. Tetapi ingat baik-baik, kebenaran firman Tuhan harus lebih tinggi daripada kenyataan. Kita harus melawan kenyataan dengan kebenaran bahwa Yesus lebih besar dari semuanya. Dan akhirnya Daud mengalami kemenangan. Saya disembuhkan oleh Tuhan, saya mengalami kemenangan oleh karena saya percaya kepada Tuhan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, dia udah tidak punya apa-apa lagi untuk mengobati penyakitnya.
yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia mendengar Yesus adalah berusaha dekat dengan Yesus. Nah, ketika kita merindu sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, usahalah untuk dekat dengan Tuhan. Ya, usahalah dekat dengan Tuhan. Kami hamba Tuhan ketika saudara berkata, Om, Mas Yun, tolong bantu saya di dalam doa. Kalau saudara sendiri tidak dekat dengan Tuhan, tidak punya iman kepada Tuhan, maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kami bantu doa saudara dan saudara punya iman kepada Tuhan dan saudara juga hidup lebih dekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu yang akan terjadi. Maaf saudara, kami hamba Tuhan bukan dukun, ya. Karena suatu waktu kami pernah diminta untuk mendoakan satu usaha, tetapi anak Tuhannya ini maaf. Kalau boleh saya bilang, dia termasuk sangat malas untuk beribadah. Jujur saya katakan. Ya, saya hanya bilang, Om, kami akan bantu doa, tetapi tolong Om bersama dengan rekan-rekannya juga setia beribadah, juga berdoa, juga hidup sesuai dengan firman Allah. Maka Tuhan akan memberkati usaha ini. Maka dia dengan gontai rupanya nggak setuju dia dengan apa yang saya katakan. Dia hanya bilang, pokoknya Mas Yun bantu doa kok pasti berhasil. Dalam hati saya memangnya saya dukun, ya. Saya tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan ini berusaha dekat dengan Tuhan. Mengapa kita berusaha dekat dengan Tuhan? Karena dengan dekat dengan Tuhan iman kita akan dipelihara. Ya. Kadang kita berdoa tetapi jawaban Tuhan mungkin di kilometer 10. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan, maka iman kita mulai dari kilometer 5 mungkin sudah mulai turun. Ketika sampai di kilometer 10 di mana jawaban Tuhan sediakan, kita sudah nggak punya iman untuk menerimanya. Gambarannya seperti itu. Jadi hal yang kedua, untuk kita boleh mendapatkan pertolongan Tuhan ketika semua pintu tertutup, usaha dekat dengan Tuhan. Ya, saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara punya waktu untuk mempunyai saat teduh, mempunyai waktu untuk doa pagi, mempunyai waktu yang kaum bapak untuk hadir di persekutuan doa kaum bapak, yang kaum wanita punya waktu persekutuan di doa kaum wanita. Ibadah hari Minggu juga saudara perlu diperhatikan. Saat-saat di mana kita mempunyai waktu bersama-sama dengan Tuhan, nikmati, karena itu yang akan menjaga iman kita. Jangan sampai ketika waktunya Tuhan menjawab seperti bangsa Israel ketika tinggal selangkah lagi mereka masuk di tanah perjanjian, mereka udah nggak punya iman. Ya, konyol sekali bangsa Israel karena tidak punya iman. Musa bawa kami kembali ke Mesir. Orang Het, orang Enak, orang Amori itu bangsa raksasa. Kita ini seperti belalang. Sementara Kaleb dan Yusak yang imannya terus dia jaga, dia bilang, jika Tuhan izinkan, maka kita akan masuk ke tanah perjanjian. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah, lalu contoh yang ketiga, itu adalah janda nabi pada zamannya Elisa. Jadi seorang janda nabi yang datang kepada Elisa untuk mengadukan halnya, utangnya yang begitu banyak dan tidak bisa terbayar, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika janda ini datang kepada Elisa, Elisa tidak memberi dia uang. Tetapi yang Elisa katakan, kamu punya apa di rumah? Saya tidak punya apa-apa Nabi, saya hanya punya satu botol minyak. Satu botol minyak yang mustahil untuk menutupi, membayar semua hutang yang begitu tinggi. Lalu Elisa bilang, kamu cari botol, minta ke tetangga kanan kiri muka belakang dan kumpulkan botol itu sampai rumahmu penuh dengan botol yang kosong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah langkah iman kalau boleh saya katakan. Karena botol itu belum terisi, tetapi perempuan ini paling tidak dia sudah mendapatkan gambaran bahwa botol itu akan diisi dengan minyak. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya minyak yang satu botol itu akan
akan memenuhi botol-botol yang kosong yang nanti dia cari dan dia kumpulkan di rumah. Tetapi dia tidak peduli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi masalah dan persoalan, kita harus punya keyakinan Tuhan pasti selesaikan semuanya. Kita harus punya keyakinan Tuhan pasti tolong semuanya. Kalau sudah sakit, sudah harus punya keyakinan Tuhan pasti sembuh. Saya kalau cerita, saya tidak mau cerita bahwa saya menderita begini-begini, tapi yang saya ceritakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah saya. Tuhan Yesus lebih besar dari sakit penyakit saya. Ketika saya sakit, saudara, kena stroke, kena jantung, setiap kaum ibu yang datang sana menangis. Saya bilang enggak usah nangis, Bu, dengan nada seperti orang yang kena stroke ya. Udah, Bu, ibu enggak usah nangis, saya enggak apa-apa, saya hanya bilang begitu. Dan mereka semakin menangis. Tapi puji Tuhan, ibu kalau menangis mau masuk rumah saya, dia menangis dulu. Setelah ketemu saya ketawa-ketawa, dan itu sangat membantu kesehatan saya. Setelah pulang baru kemudian nangis lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya sakit, ketika saya divonis seperti itu, saya tidak mau diam. Saya selalu usaha hidup seperti orang yang sehat meskipun dengan keterbatasan. Jadi saya tetap waktu itu karena istri saya ada ngajar di sekolah, jadi saya mulai masak sendiri ya, masak tumis sendiri. Jadi saya tidak mau tergantung dengan istri saya, jadi saya melatih diri saya sendiri apa yang saya bisa lakukan terutama untuk diri saya sendiri. Dan itu saya lakukan. Saya tidak mau seperti orang yang sakit. Nah, ini yang dinamakan dengan langkah iman ya. Jadi jangan karena sakit lalu kemudian menjadikan sakit itu kita tidak mau berbuat apa-apa. Tidak. Tetapi kita tetap melakukan aktivitas dengan keterbatasan yang ada. Dan itu membuat saya semakin kuat sampai dengan hari ini. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah botol-botol itu penuh di rumahnya, lalu kemudian janda Nabi ini tanya Nabi, sekarang apa yang harus saya lakukan? Tuangkan satu botol minyak yang kamu punya itu kepada botol-botol yang kosong itu. Tutup pintu, tutup jendela ya, dan mulai isi sampai semua botol itu penuh. Saudara, ini adalah kebenaran. Artinya apa? Ini adalah firman yang disampaikan oleh Elia untuk memberikan jalan keluar kepada janda Nabi. Janda Nabi ini enggak berargumen, dia pulang dia lakukan seperti Elia. Yosua ketika menghadapi tembok Yeriko, Tuhan katakan kamu kelilingi tembok itu 1 hari 1 kali selama 7 hari, dan pada hari yang ke-7 kamu putari 6 kali, dan yang ke-7 kamu bersorak-sorak. Naaman ketika disembuhkan dari kusta dipesan untuk mandi di sungai Yordan ya. Sesuatu hal yang mustahil yang seringkali Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita untuk kita melihat kemuliaannya. Apa yang bodoh bagi manusia itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan itu mengisi botol-botolnya itu dengan minyak, dia mengisinya dengan iman. Ya, dia mengisinya dengan iman seperti yang dikatakan oleh Elia, dari satu botol kepada botol yang lain. Iman itu bertumbuh. Kehidupan kita tidak bisa sekonyong-konyong kita punya iman yang besar. Tetapi itu iman itu bertumbuh dari iman sehari-hari, lalu kemudian kepada iman pekerjaan, lalu kemudian mungkin iman di dalam doa, lalu kemudian iman dalam masa depan. Step by step iman itu bertumbuh ya. Dan saudara, ketika iman itu bertumbuh, iman itu semakin besar, iman itu semakin kuat, sehingga ketika saudara melihat sesuatu visi yang besar dalam kehidupan saudara, saudara mempunyai keyakinan ketika bersama dengan Tuhan, maka apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, visi yang besar, proyek yang besar, sesuatu yang luar biasa yang secara manusiawi di luar kemampuan saya, Tuhan bisa nyatakan, dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini jangan lihat pintu-pintu yang tertutup, tetapi lihatlah Yesus yang luar biasa. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Yesus mampu mengubah dengan caranya yang ajaib. Ya,
miliki satu keyakinan Tuhan lebih besar dari segala masalah dan persoalan, miliki iman yang besar, ya, miliki satu kehidupan kedekatan dengan Tuhan, dan sampai pada waktunya nantikan yang ajaib itu, pemulihan, berkat dan pertolongan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kita. Maju terus, semangat terus, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, WL Singer pemain musik, kita naikkan pujian Aku Percaya. Kau Tuhan andalanku.